bisa dikatakan ini cara yang lumayan efektif coy. Yo guys, balik lagi sama gue Kavars di channel gue tentunya. Dan hari ini kita gak akan main game. Ya, literal hari ini kita gak akan main game. Jadi hari ini kita bakalan coba untuk berdiskusi ya guys ya. Cihuy. Asik, berdiskusi di konten apa bang? Berdiskusi di konten mari kita diskusi. Jadi seperti yang disampaikan di Markidus part pertama alias part pengenalan, mari kita diskusi ini itu adalah konten di mana kita akan ngebahas permasalahan sosial yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi yang terjadi di masyarakat luas ataupun yang personal gitu loh. Dan tentu saja hari ini saya bakal ngebawa topik yang masih bisa dibilang masih tersebar di masyarakat luas gitu loh, dan terkhusus anak-anak muda gitu loh. Yaitu apa bang? Topik apa yang bakal lo bawa bang? Yaitu topik kenapa cowok jarang curhat. Jadi buat kalian yang gak tahu curhat itu apa, curhat itu adalah singkatan daripada curahan hati. Ya, curahan hati, literally curahan hati. Curahan hati itu apa bang? Jadi curahan hati itu tuh kayak kegiatan dimana lo itu tuh menyampaikan atau berbagi perasaan, keluh kesah, atau bahkan permasalahan yang lu punya kepada teman, orang-orang yang dicintai, atau orang yang lu percayai gitu loh. Tujuannya untuk mengurangi beban pikiran coy, dan sekalian untuk mencari solusi dari masalah yang udah disampaikan ke teman, ke orang yang dipercaya, atau orang yang lu cintai gitu loh. Gitu ya. Jadi di sini gue itu punya 5 poin dan 5 alasan mengapa cowok itu jarang banget curhat. Oke, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Oke, jadi kita masuk ke poin yang pertama, yaitu didikan sejak kecil. Jadi mungkin kalian sering mendengar bahwasannya cowok itu nggak boleh lemah, cowok itu nggak boleh cengeng, cowok itu nggak boleh cemen, cowok itu nggak boleh nangis, dan cowok itu tuh harus yang namanya kuat, strong, tahan banting, dan lain sebagainya. Nah, pesan tersebut dididik dari saat laki-laki ini masih anak-anak gitu loh. Jadi dari kecil sudah tertanam di benaknya bahwasannya, wah saya harus jadi kuat. Otomatis ketika misal dia ini pengen nangis, nah ketika dia pengen nangis, dia tuh udah ada di benak bahwasannya dia itu tuh harus kuat, dia tuh nggak boleh nangis, dia tuh nggak boleh cemen. Alhasil dia pun memendam tangisannya gitu loh, yang pada akhirnya dia nggak jadi nangis karena dia mendam tangisannya gitu loh. Jadi itu tadi poin pertama, yaitu didikan dari kecil, yang pesannya itu kadang-kadang kayak cowok itu nggak boleh lemah, cowok nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng, nggak boleh cemen, dan lain sebagainya, yang mana itu menjadi faktor pemberat mengapa cowok itu sering memendam perasaan. Karena dari kecil ia diajarkan untuk kuat, sehingga ketika ia ingin melampiaskan atau mengekspresikan perasaannya, ia menganggap bahwasannya itu adalah suatu kelemahan, karena dia menyatakan sebuah perasaan yang harusnya dia bisa pendam, yang akhirnya dia mikir kalau misalnya dia itu tuh jadi kuat gitu loh. Seperti itu poin pertama. Jadi sini lanjut poin kedua, ini gue sambil ngejas ya. Lanjut poin kedua, yaitu takut kehilangan harga diri. Ya jadi mungkin kita sebagai cowok itu tentu aja nggak pengen kan kehilangan harga diri gitu loh. Kayak itu tuh suatu kerugian besar bagi kita gitu loh, karena kita kehilangan harga diri kita ketika kita ingin curhat. Bahkan kan sudah ditanamkan dari kecil bahwasannya kita itu harus kuat, nggak boleh lemah, nggak boleh cengeng, nggak boleh cemen, lain sebagainya macam. Dan ketika kita ingin curhat, ya kita udah tahu bahwasannya curhat ini tuh kata yang lemah. Kita membagi permasalahan kita memberitahu orang lain bagaimana perasaan kita. Padahal dalam hati itu kita itu harusnya lebih kuat lagi gitu loh. Kita harus lebih bisa mendam lebih dalam lagi gitu loh. Nah itu yang akan terjadi karena sejak kecil diajarkan untuk kuat gitu loh. Dan itu efeknya. Ya itu efeknya. Jadi bisa dibilang harga diri anak laki-laki itu bisa dibilang ya tadi harus kuat, nggak boleh cemen, nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis, dan lain segala macam. Itu harga diri bisa dibilang. Bahkan kalau misalnya sampai sekarang kalau misalnya gue nangis, sumpah gue kayak orang lemah, karena dari kecil gue ditanamkan bahwasannya kalau lu nangis lu lemah gitu loh. Jadi
bisa dibilang harga diri anak laki-laki yang sampai sekarang mungkin masih terus berlanjut, yaitu tadi laki-laki itu nggak boleh nangis, nggak boleh cemen, nggak boleh cengeng, harus kuat, harus strong, harus tahan banting. Oke, kita lanjut poin ke 3 ya guys ya, yaitu lebih pentingin aksi ketimbang ekspresi. Jadi gini, kenapa gue bisa bilang cowok itu lebih milih aksi ketimbang ekspresi? Karena bisa dibilang ini nyambung ke poin pertama atau poin kedua. Karena kita itu mendam perasaan kita gitu loh. Misal kayak anak kecil, kan udah gue sebutin di poin pertama, kalau misalnya mereka nangis itu artinya mereka udah mikir kalau misalnya mereka itu lemah dan lain segala macam. Dan di poin ketiga ini bisa dikatakan karena kita memendam tangisan tersebut, memendam emosi atau memendam ekspresi tersebut, akhirnya pun kita nggak terlalu bisa untuk mengekspresikan suatu perasaan gitu loh. Kita nggak bisa ngomong tentang permasalahan gitu loh, karena sekalinya kita ngomong itu pasti sugesti kita, wah lemah nih gue ngomongin masalah gue, lemah lah gue, jangan ngobrol, jangan ngomongin ini. Daripada ngomong, mending selesaiin masalahnya gitu loh. Jadi misal gini, ketika seorang cowok mendapatkan sebuah masalah, ia nggak akan mencoba untuk mengekspresikan perasaannya atau masalahnya gitu loh, karena dia sendiri itu bingung bagaimana cara mengekspresikannya, karena diajarin dari kecil bahwasannya perasaan itu harus dipendam, karena cowok itu harus kuat. Dan sampai sekarang bisa dibilang ya dia pun nggak ngerti gitu cara mengekspresinya gimana, karena selalu memendam gitu loh. Dan daripada dia susah-susah untuk mengekspresikan perasaan atau masalahnya, lebih baik dia langsung menyelesaikan masalahnya gitu loh. Jadi kayak daripada ngomong doang, mending selesaiin masalahnya. Ngomong itu nggak nyelesain masalah gitu loh, ibaratnya gitu. Dan karena emang di poin ketiga ini bisa saya katakan cowok itu mungkin nggak terlalu bisa mengekspresikan perasaannya gitu loh, karena ya dari kecil nggak diajarin bagaimana cara mengekspresikannya, ya karena tadi udah ditanamkan bahwa sana cowok itu harus kuat dan lain segala macam. Dan itu yang menjadi faktor utama. Jadi itu poin ketiga. Poin keempat yaitu takut membebani pikiran orang lain. Jujur aja ini sebenarnya terjadi di cewek juga ya. Jadi ini bisa dibilang cukup universal lah ya. Cewek bisa, cowok bisa gitu. Bisa terjadi di cewek, bisa terjadi cowok. Jadi gini, ketika kita seorang cowok itu udah mulai melepaskan konsekuensi bahwasannya mungkin dia akan dicap sebagai orang yang lemah karena menceritakan permasalahannya yang walaupun dia sendiri bisa menahannya lebih lama atau memendamnya, itu kita menemukan masalah baru, yaitu kita takut untuk membebani pikiran orang lain gitu loh. Jadi gini, kalau misalnya saya curhat nih, otomatis kan ada pendengarnya. Nah, pendengarnya ini pasti kan akan mikir solusinya juga kan, akan mikir solusinya dan akan mikirin masalahnya. Jadi pasti kan akan membebani pikirannya gitu loh. Jadi ya daripada ribet bikin orang lain pusing ya kan, mending kita nyelesain sendiri gitu loh. Jadi masalah gue, urusan gue gitu loh. Jadi sugestinya udah pasti kayak gitu. Jadi itu poin keempat. Jadi singkat lah ya poin 4. Jadi kita lanjut poin ke 5 sekarang, atau poin yang paling krusial dan paling terakhir, yaitu dengan siapa kita akan curhat. Jelas ini akan menjadi poin yang paling krusial men. Ya dengan siapa kita akan curhat? Masa iya saya mau curhat ke seseorang tapi orangnya nggak ada kan? Nggak mungkin gitu loh. Krusial makanya ini. Jadi kadang kalau misalnya kita udah bener-bener pengen banget curhat, malah nggak nemu orang yang tepat gitu loh. Karena mungkin aja kita sebagai cowok itu trust issue terhadap beberapa hal. Dan ya emang agak susah ya untuk mencari orang yang dapat dipercaya, yang dapat memberi solusi, memberi tanggapan, memberi nasihat kepada kita gitu loh. Menurut saya ya memang sulit sih untuk mencari orang yang dapat dipercaya dan dapat memberikan respon yang bagus gitu loh. Menurut saya itu agak sulit, tapi saya yakin kalian pasti dapat kok. Buat kalian yang belum dapat ya mungkin suatu hari kalian bakal dapat gitu loh. Saya aja belum dapat. Saking sulitnya ini, saya belum dapat malah.
saya belum dapat teman curhat gitu loh. Dan ya, itu 5 poin mengapa cowok jarang curhat ya. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, caranya curhat tapi tanpa teman curhat itu gimana bang? caranya untuk curhat tanpa didengar oleh orang lain gitu loh. Ya misal kayak tadi ngomong dengan diri sendiri. Kalau misalnya gue punya masalah, ya gue ngomong ke diriku sendiri. Itu ya kayak gitu loh. Kadang ya gue ngobrol sama tembok, ya walaupun kayak orang gila tapi ngobrol sama tembok. Gue ngobrol sama Zeta, literally sama Zeta nih. Ini Zeta, literally Zeta. Ngobrol sama Zeta, ngobrol sama tembok, ngobrol sama diri sendiri gitu loh. Yang penting apa? Yang penting curhat gue sih. Ya agak dianggap gila tapi bisa dikatakan ini cara yang lumayan efektif coy. Tapi jangan anggap ini gila. Ini solusi nih men, solusi dari gue nih men. Yang kedua, voice note diri lu sendiri. Jadi ketika lu pengen mengungkapkan permasalahan atau perasaan lu bisa kok voice note gitu loh, kayak ke diri lu sendiri. Misal ini kayak gue lagi voice note sekarang nih, gue voice note, lu jelasin permasalahannya gimana, terus perasaan lu kayak gimana, dan lu seperti apa saat itu. Lu jelasin aja. Pokoknya seenak lu aja. Pokoknya ketika lu udah selesai voice note, lu enak apa enggak. Kalau masih nggak enak, oh berarti masih ada yang ganjel nih. Ya udah, lu lanjut curhat pakai voice note itu. Kalau misalnya udah selesai, lu boleh simpen, boleh juga dihapus. Kayak gitu. Yang ketiga, kalian bisa menulis. Gue bikin metode namanya nubrut, nulis brutal. Dimana kalian itu, jadi kalian bisa tulis perasaan kalian seperti apa dan bagaimana kalian pada saat itu, sehingga kalian tuh bener-bener puas banget. Jadi kayak di dalam tulisan tersebut tuh ada emosinya gitu loh. Jadi di situ kalian bisa tulis permasalahannya apa, terus perasaan kalian gimana gitu loh, terus apa yang kalian rasakan. Bebas, kalian mau tulis busir apapun, kalian mau tulis marah apapun, gak masalah. Yang penting tertuang dalam tulisan tersebut gitu loh. Seperti itu men caranya. Jadi caranya ada 3, yaitu ngomong sama diri sendiri atau ngomong ke banyak hal lainnya. Yang kedua voice note. Yang ketiga nulis brutal. Jadi itulah solusi buat kalian yang gak punya teman curhat gitu loh. Walaupun kalian pengen curhat tapi gak punya teman curhat, ya itu tadi, kalian bisa manfaatin diri kalian sendiri gitu loh coy. Dan mungkin itu yang dapat gue sampaikan di video kali ini. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video saya sampai saat ini, sampai sekarang. Terima kasih. Thank you for watching my video, mate. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Ya. Ajak teman-teman kalian untuk berdiskusi juga, coy. Di konten Markidus ini. Jadi biar mereka tahu sekalian konten Markidus ini, dan tahu konten gue, dan tahu channel gue. Begitu. Dan jangan lupa, kayak tangan gue sekarang, kasih like, man. Wah, jangan lupa kasih like sebagai tanda support kalian kepada gua gitu loh. Itu. Jangan lupa kalian komen juga men. Kalau kalian punya opini lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya opini atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian untuk support gua dengan cara subscribe ya guys ya. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa subscribe karena itu salah satu cara untuk mensupport gua. Jadi jangan lupa mengamalkan empat ini gitu loh ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupakan itu. Terima kasih telah menonton video saya hingga detik ini. Terima kasih, dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Jadi bye.